Awalnya, dunia hanya mengenal satu jenis kopi, yaitu kopi Arabica. Pohon ini banyak ditemukan tumbuh liar di dataran tinggi Ethiopia, terutama di wilayah Kaffa. Pohonnya berbentuk perdu atau pohon kecil, setinggi kurang lebih 5 hingga 8 meter. Pohon-pohon kopi Arabica yang telah berumur 3 atau 4 tahun biasanya akan mulai berbunga. Mereka umumnya berbunga pada setiap awal musim hujan. Bunga kopi berukuran kecil, berbentuk bintang, berwarna putih, dan harum. Bunga-bunga ini muncul berkelompok, 2 hingga 12 kuntum di setiap simpul daun, di sepanjang cabang yang mendatar. Di saat pohon kopi berbunga, hutan-hutan yang ditumbuhi kopi akan berubah menjadi taman yang harum selama 2 hingga 3 hari. Inilah saatnya lebah-lebah berpesta. Mereka berdatangan dari jauh, pulang pergi mengambil nektar untuk dijadikan madu di sarangnya. Setelah ditinggalkan oleh lebah, bunga-bunga ini segera menghasilkan buah, yang 7 bulan kemudian akan matang dan berwarna merah. Tidak ada dokumentasi resmi yang bisa memastikan kapan dan siapa orang yang pertama kali membuat minuman dari buah kopi. Banyak versi ceritanya, dan salah satu yang paling populer adalah kisah tentang Kaldi. Kaldi adalah seorang pengembala kambing yang hidup di dataran tinggi Ethiopia sekitar tahun 800-an. Suatu ketika Kaldi memperhatikan kambing-kambingnya bergerak lincah setelah makan buah-buahan kecil berwarna merah. Penasaran, Kaldi lalu mencobanya sendiri, dan benar, ia merasa lebih bertenaga dan bersemangat. Ia kemudian membawa buah itu ke seorang Romo di biara terdekat. Awalnya Romo curiga ada kekuatan makhluk jahat pada buah itu, lalu beliau membuangnya ke dalam tungku yang menyala. Dari buah yang terbakar, keluarlah aroma sedap yang memancing rasa penasaran. Buah-buah yang sudah terbakar itu dikumpulkan kembali, lalu dimasukkan ke dalam air, dengan maksud untuk menyimpan aromanya. Bukan sekedar penasaran dengan aromanya, Romo juga penasaran dengan rasanya. Setelah mencoba meminumnya, beliau menjadi betah melek dan ketagihan. Dari Ethiopia, kopi menyebar, menyeberangi Laut Merah menuju Jazirah Arabia. Pada abad ke-15, kopi telah dibudidayakan di Yaman, dan biji kopi telah diolah seperti yang kita ketahui sekarang. Kebiasaan minum kopi di Yaman dimulai oleh para sufi. Mereka meminumnya untuk menjaga konsentrasi pada saat berzikir hingga larut malam. Pohon kopi banyak ditanam di Yaman bagian barat, yang merupakan daerah pegunungan. Hasil panen dari daerah pegunungan diangkut dengan karavan ke kota-kota pelabuhan. Kota pelabuhan Al-Muka alias Moka menjadi pusat perdagangan kopi di Yaman. Dari pelabuhan ini, kopi menyebar ke kota-kota di seluruh Jazirah Arab, Persia, Mesir, dan Turki. Pada tahun 1511, muncul kontroversi apakah kopi termasuk halal atau haram menurut hukum Islam. Hayir Bey, gubernur wilayah Aleppo dari Kesultanan Mamluk, sepakat dengan sebagian ulama yang menyatakan bahwa kopi adalah haram. Seperti halnya alkohol, kopi memiliki efek stimulasi yang dapat mempengaruhi pikiran. Gubernur akhirnya mengeluarkan larangan minum kopi dan menutup kedai-kedai tempat penjualannya. Setelah Kesultanan Mamluk jatuh ke dalam kekuasaan Utsmaniyah, larangan minum kopi dicabut oleh Sultan Sulaiman pada tahun 1524. Beliau mencabut larangan tersebut setelah dokter pribadinya menjelaskan tentang manfaat kopi bagi kesehatan.
Kopi justru bermanfaat membantu meningkatkan kesadaran dan konsentrasi, kebalikan dari alkohol. Setelah larangan dicabut, kedai-kedai kopi kembali buka dan semakin bertambah jumlahnya. Pada tahun 1554, dua orang Damaskus, Hakim dan Syams, membuka kedai kopi di Istanbul, kedai kopi pertama di Turki. Kedai kopi menjadi tempat berkumpul model baru pada zaman itu. Orang-orang dari berbagai kalangan bisa bertemu. Mereka minum kopi bersama, mendengarkan musik, dan mendiskusikan berbagai topik, termasuk gosip. Selain di kedai, kopi juga menjadi hidangan di masjid bagi mereka yang sedang beribadah hingga larut malam. Begitu juga para sufi. Mereka selalu minum kopi sebelum memulai zikir panjangnya.